Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita coba ya teman-teman buat data validasi untuk kelengkapan entry data. Jadi biar nanti lebih mudah. Di sini kita contohkan, isikan tanggal dulu ya. Contoh 14 April. Lalu customer-nya contoh pelanggan satu aja. Untuk pemesanan kita lihat di sini contohnya perkakas ya. Lalu pembayarannya di sini kan umumnya cash atau transfer. Bisa kita gunakan data validasi, pilih menu data teman-teman. Selanjutnya di bagian data tools, teman-teman klik aja tanda panah kecil ini atau di bagian ikonnya. Kita klik ya. Nah, dia akan langsung keluar settings. Nah, allow di sini teman-teman bisa pilih bagian list ya. Lalu source-nya yang merupakan sumber bisa kita ketik manual atau pilih di bagian sel tertentu untuk bisa dijadikan data validasinya. Di sini contohkan ketik manual dulu ya. Cash, titik koma, spasi transfer. Nah, di sini kalaupun memang ada contoh bayaran lain, tinggal titik koma, spasi aja, ya. Jadi memang dia pengisiannya setelah titik koma, ada spasi dulu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini, untuk input message maksudnya, kalau sel kita berada di pengaturan data validasi, nantinya ada pemberitahuan warna kuning dia. Maksudnya, di sel ini harus mengisikan data sesuai ketentuan. Misalkan ya, perhatikan, atau judulnya apa ya, misalkan, sel pembayaran ya, sales pembayaran. Lalu di sini kita input message-nya adalah tolong perhatikan agar tidak salah isi ya. Agar tidak salah isi. Nah, di sini untuk cara pengisiannya tinggal disesuaikan aja ya teman-teman mau bagaimana cara mengisinya. Untuk error alert bisa kita tambahkan juga. Di sini stylenya apakah stop, apakah warning, ataukah information. Jadi dia yang berganti gambarnya. Kita contohkan pakai yang di sini aja dulu ya. Sama aja soalnya. Untuk title kita tambahkan di sini kolom cara bayar ya. Lalu untuk error message misalkan data tidak sesuai. Nah, di sini nanti kita lihat perbedaannya ya, teman-teman. Error alert udah, input message udah, settingsnya kita di sini ketik manual dulu ya. Oke. Nah, di sini kita teman-teman lihat sel pembayaran. Tolong perhatikan agar tidak salah isi. Karena kita selnya berada di data validasi, teman-teman. Kalau kita ke bawah atau geser ke sel yang lain, warna kuning ini hilang. Geser ya. Nah, dia hilang. Jadi disinilah fungsi arti dari pengaturan input message. Sel pembayaran, tolong perhatikan agar tidak salah isi. Kalau sel kita ditempatkan di data validasi ya. Karena memang di sini artinya when cell is selected, show this input message. Jadi misalkan sel itu dipilih, maka akan ditampilkan sebuah pesan. Nah, di sini untuk error alert text, umpama kita contohkan ya, salah isi, kontan misalkan. Kan tadi di sini nggak ada pilihannya. Nah, disinilah kita muncul pengaturan tadi, kolom cara bayar, dengan pesannya data tidak sesuai. Jadi kita pilih information ya, tanda I seperti ini. Nah, selanjutnya kita close aja, baru kita pilih lagi tanda panahnya, pilih sesuai ketentuan yang udah kita atur. Apakah cash ataukah transfer. Kalau seumpama teman-teman punya pilihan sendiri dari suatu Excel ya, apa nih? Cash, lalu transfer, lalu seumpama ada lagi kontan, tunai, seumpama ya, lalu giro, seumpama, apalagi online misalkan. Lalu di sini sebagai contoh aja, lalu misalkan di sini di bagian bayaran kita ganti nih, kembali lagi data validasi. Nah, untuk di bagian settingsnya, kita hapus teman-teman ketik manual tadi. Kita klik tanda panah. Nah, kita ambillah sel yang kita ingin jadikan data validasinya di sini ya. Kembali lagi klik tanda panahnya, baru kita oke. Nah, jadi untuk pengaturan yang lainnya, untuk sel pemberitahuan pembayarannya nggak akan hilang. Begitu juga error alert. Kita coba contohkan misalkan bayar di tempat misalkan, atau bayar contohnya ya. Nah, dia error alertnya juga tetap akan muncul. Dia nggak akan mengganggu pengaturan awal. Di sini yang berubah hanya jenis pembayarannya. Lebih banyak berdasarkan contoh tadi ya. Ada cash, ada transfer, kontan, tunai, giro online. Nah, di sini setelah kita pilih contohnya, barulah kita bisa memanfaatkan atau memfungsikan data validasi dengan input message dan error alert. Selanjutnya di bagian tanggal, kita bisa juga gunakan teman-teman, supaya nanti mencegah pengisian tanggalnya di luar pengisian tanggal. Seumpama
nggak sengaja atau kita sendiri lupa gitu ya, mengisi kolom tanggal malah mengisi kalau isian yang lain misalkan. Kita atur data validasi aja. Kita atur di sini allow, pilih date teman-teman. Di sini untuk datanya biarkan between karena di antara. Start date-nya kita isikan 01 ya, slash 04, slash 2022. Nah, akhir tanggalnya di sini kita isikan contoh 30, slash 04, slash 2022. Nah, di sini nanti untuk input message bisa isi juga, seumpama kolom tanggal ya. Lalu input message-nya misalkan jangan salah isi, misalkan ya. Error alert-nya kita tambahkan sama contohnya di bagian pembayaran, misalkan kolom tanggal atau hanya tanggal. Lalu error message-nya data ini tidak sesuai. Nah, di sini kita bisa nanti kita lihat perbedaannya. Error alert udah, input message-nya udah, settings juga udah, yaitu data between ya. Dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April. Di sini kan kita memilih di kolom tanggal ya. Cuman perbedaannya di sini nggak ada tanda panah sebagai aturan data validasi seperti di pembayaran. Kalau di sini kan ada ya. Kalau tanggal, dia berputar di pengaturan tadi dari tanggal 1 sampai dengan 30 April. Kita isikan di sini 30 April. Nah, dia masih valid filenya. Tapi kalau misalkan kita isikan setelah April kan Mei ya. Mei, misalkan 1 Mei. Nah, di sini dia nggak bakal mau. Jadi kita lihat hanya tanggal, data ini tidak sesuai ya. Kembali lagi kita close. Nah, kita atur aja ulang tanggalnya harus di tanggal berapa. Jadi seumpama di sini nggak sengaja contohkan isi perkakas ya. Nah, ternyata muncul juga notifikasinya. Karena memang tadi kan validasi datanya harus tanggal 1 sampai dengan 30 April. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sini kalau teman-teman ingin menambahkan pengatur data validasinya, tinggal di copy aja ke bawah. Seperti ini. Nanti tinggal diganti tanggalnya di tanggal berapa. Atau kalaupun memang cara ini nggak mau dipakai, misalkan, tinggal teman-teman blok aja di sel tertentunya, baru kita atur di bagian data validasi. Nah, setelah beres, nanti dia baru muncul pengaturannya. Nah, misalkan kita hapus ya, nah dia tetap akan muncul. Bahwa di sini ya, kita misalkan kita hapus dulu ya, kita pilih data validasi, kita clear all ya. Oke dulu. Nah, kita kembali lagi ke data validasi di sini kita tapi blok dulu teman-teman bayarannya di sini sampai ke baris 14. Kita klik. Nah, di sini pilih allow-nya menjadi ke list. Source-nya kita klik tanda panah, kita arahkan di cache ya di sini. Nah, di sini kan tadi pakai input message yang sekarang hilang karena tadi kita clear all. Tapi ini contoh aja, kita oke. Nah, baru di pengaturan tadi sampai di baris 14 tadi ya. Kita lihat di sini, baru dia muncul. Cash transfer kontan tunai. Nah, di bawahnya dia nggak muncul karena kita hanya setting sampai ke baris 14 tadi. Karena kita kan tadi bloknya sampai baris 14 ya. Jadi otomatis baris 15-nya dia nggak muncul data validasi. Misalkan kita salah klik misalkan atau salah ketik kakas misalkan. Nah, muncul juga di sini tapi error alert-nya secara default yaitu this value doesn't match the data validation. Jadi maksudnya memang datanya tidak sesuai dengan nilai yang diatur. Jadi dia nggak menemukan dengan data yang sesuai yang diatur di sebelumnya. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Sekiranya bermanfaat ya. Kalau masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan data validasi ini, tinggalkan di kolom komentar aja ya. Mohon maaf ya teman-teman untuk kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.